Oke, teman-teman, sekarang kita belajar untuk rumus strategi beriklan ya. Jadi kalau teman-teman kemarin kan sudah belajar setting iklan ya, cara beriklan secara umum ya, secara gambaran umum. Nah, ini adalah strategi atau rumus beriklan yang biasa saya pakai. Dan rumus ini saya ambil dari hasil saya belajar di kursus klinik marketing kalau nggak salah ya. Nah, ini hasil saya belajar dan saya praktekkan ya teman-teman ya. Dan saya praktekkan ke akun saya dan alhamdulillahnya berhasil ya. Karena dan akhirnya saya tetap pakai metode ini sampai sekarang ya. Nah, ini metodenya cukup works di saya ya. Jadi teman-teman bisa nanti bisa dicoba di akun teman-teman juga ya. Nah, rumusnya adalah yang pertama ketika kalian pertama kali beriklan, rumusnya adalah 144 di mana kalian bikin satu campaign ya, bikin satu campaign. Lalu teman-teman setelah itu bikin 4 adset ya, satu adset, dua adset, adset 3, adset 4. Nah, di masing-masing adset ini tampilkan sampai 4 konten ya, 4 konten, 4 konten, 4 konten. Ini 4 konten yang sama ya. Ini 4 konten yang sama. Artinya kalian harus nyiapin 4 konten dulu. Baik itu 2 gambar, 2 video atau 1 video, 3 gambar itu terserah kalian sih. Jadi siapin kontennya dulu. Nah, setelah itu teman-teman baru coba testing untuk beriklan dengan budget ya. Budget itu minimal 100.000 ya. Budget itu kalau bisa minimal 100.000. Kalau untuk cara saya nentuin budget itu ya karena kan kursus online ini keuntungannya nyampe 99.000, nyampe di atas 100 juga bisa ya. Maka idealnya budget ideal pertama kali testing adalah 100.000 sampai 3 hari kalian ngetes ya. Minimal 2 hari sih. 2 hari ngetes. Nah, dengan cara rumus seperti ini ya, 144. Jadi satu campaign, terus bikin adset 4, lalu habis itu bikin kontennya ya. Kontennya diupload yang berbeda sampai 4 konten juga nih, 4 konten di dalam satu adset. Terus dua adset 2, 4 juga, adset 3 4, adset 4 4 ya. Nah, jadi bikin adset 1 dan 2 itu interestnya spesifik ya, seperti jualan baju misalnya. Terus kalau kalian jualan baju berarti bikin turunannya aja, misalnya fashion dan sebagainya. Nah, adset 3 dan 4 itu out of the box ya. Orang yang suka baju itu dia biasanya ngapain sih? Dia biasanya mungkin naik gunung, masukin aja interest seperti itu ya. Jadi hobinya berdasarkan hobinya. Nah, kalau teman-teman bingung, ini saya ada rumus yang biasa saya pakai ya. Jadi saya pakai ChatGPT, teman-teman ya. Saya pakai ChatGPT di mana ChatGPT itu ngasih tahu interestnya ya. Ini kayak gini ya. Teman-teman bisa pakai aja. Nah, misalnya kalian mau bikin konten tentang produk ebook ini ya, kemarin ya. Ini yang kemarin ya. Ini kita copy aja ya. Kita copy aja. Nah, tolong buatkan interest yang cocok cocok ya untuk beriklan di Meta Ads. Nah, nanti dia akan buat ini teman-teman. Nah, interest ini yang nantinya teman-teman masukkan ke dalam akun dalam interest kalian ya. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian ketik lagi di sini. Tolong carikan juga yang out of the box. Dalam arti mungkin dari hobi seseorang di atas atau kebiasaan yang dia lakukan. Nah, kita coba cek yoga, meditasi. Nah, ini juga bisa kalian masukkan ya. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke contoh kasusnya ya. Ke contoh kasusnya di sini, teman-teman bisa ketik di sini ya. Ini pakai contoh kasus akun iklan saya yang lagi berjalan aja nih. Sini.
Nah, ini kan ada ini ya, apa namanya? Ini kan kampanyenya nih ya. Ini kampanyenya saya namain BBM Bismillah gitu ya. Nah, terus saya tanggalin karena kalau nggak ditanggalin kita nggak tahu nanti dia mulainya tanggal berapa awalnya gitu ya. Nah, ini adalah adsetnya teman-teman. Ini adalah adsetnya, adset satu. Ini adset 4 ya. Saya ambil dari sini. Ini adset satu, adset 2, adset 3, dan adset 4 ya. Kalian perhatikan ya. Ini ada adset satu, adset 2, dan adset 3, lalu adset 4 di sini ya. Nah, dari sini di sini kita bisa lihat setiap adset ya, setiap adset kalau saya klik. Nah, setiap adset itu mempunyai 4 konten ya. Ini 4 konten iklan sama aja ya, sama yang adset 2, adset 3, dan adset 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Tuh 2, 3, 4 sama aja. Berarti setiap adset dia punya konten iklan ya. Nah, setelah itu, yang pertama, ini kalau cara saya ya. Kalau cara saya adalah yang pertama biasanya adset satu itu saya broad ya. Saya broad itu dalam arti ini udah saya biarin gini aja, nggak saya utak-atik lagi kecuali ininya doang, apa? Kecuali placementnya doang nih. Penempatannya saya cuman penempatan di Facebook, Instagram, habis itu device-nya saya ganti jadi mobile ya. Ini cara saya ya, placementnya nanti teman-teman bisa edit terus diganti. Nah, tapi untuk targetingnya itu nggak saya pakai ya. Saya nggak pakai targeting sama sekali. Tuh ya, saya nggak ada demografi apapun, nggak saya pakai. Udah ini habis itu selesai ya. Saya nggak pakai demografi dan sebagainya. Nah, adset 2, di adset 2 itu saya pakai rumus dari ChatGPT. Nah, di adset 2 itu saya ngikutin. Saya copy-copy aja dari ChatGPT. Sampai berapa banyak, Mas? Sampai 10 minimal ya. Sebanyak mungkin, tapi jangan sampai ini melewati sampai ke kuning ini, jangan sampai ya. Jadi dia harus tetap hijaunya di tengah-tengah sini ya. Pokoknya ya kalau bisa 10 sih, 6 sampai 10 aja itu udah cukup ya. Nah, terus adset ketiga ini saya pakai teman-teman bisa pakai lagi yang ini juga ya. Yang dari sini misalnya dia ngasihnya ke lebih dari 10 nih. Nah, tetap aja teman-teman bisa pakaiin juga. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang headset 3 itu out of the box itu juga nggak masalah ya. Misalnya pakai yang ini. Nah, terus headset 4 juga sama ya. Kita pakai yang out of the box ya. Nah, kita pakai aja yang out of the box yang ini teman-teman bisa pakai. Jadi teman-teman bisa setting targeting dengan rumus yang tadi saya bilang ya. Dengan rumus yang tadi saya bilang yaitu 144 seperti ini. Oke. Jadi satu campaign 4 adset ya. Jadi satu campaign 4 adset dan 4 konten iklan ya. Dan 4 konten iklan. Nah, nanti setelah teman-teman sudah berhasil membuat seperti ini, terus cara scale up-nya gimana, Mas? Cara scale up-nya. Nah, kayak gini, cara scale up-nya adalah setelah tahap 1 dilakukan, duplikat dengan susunan di atas ya, adset yang winning. Dijadikan campaign dengan budget dan interest sama, nggak usah diubah-ubah. Nah, dalam arti gimana nih? Dalam arti adalah jadi misalnya ini udah winning nih misalnya adset satu yang winning. Nah, kalian bikin campaign baru, di campaign itu klik aja duplikat campaign ya, duplikat campaign. Habis itu nanti adset 2, adset 3, adset 4 itu di delete ya. Kalau udah duplikat campaign, terus adset yang ini di delete ya, karena kan kalian cuma mau ngambil adset satunya doang ya. Nah, dari adset satunya ini kalian duplikat lagi ya. Dari adset satunya, kalian bisa duplikat. Misalnya yang winning adalah adset 1. Nah, ini tinggal kalian klik sini. Nanti klik aja quick duplikat kayak gitu ya, sampai 3 kali. Ini kalau sudah winning yang pertama ya, tahap pertama. Ini tahap kedua. Nah, jadi tahap kedua itu adset satunya misalnya yang winning, berarti adset 1 itu diduplikat terus sampai 3 kali ya. Ini sampai 2, sorry, diduplikat sampai 2, jadi dia ada 3 adset. Dengan masih sama ya, dengan 4 konten yang sebelumnya gitu. Nah, udah budgetnya juga samain. Nah, terus kalau ini udah bagus dan masih winning juga, kalian duplikat lagi ya. Duplikat lagi dengan sistem dinamik ya. Setelah winning, ambil adset yang paling winning, jadiin campaign dan buat 8 konten iklan, nggak usah diubah juga interestnya. Nah,
ini lebih gampang lagi ya. Jadi kalian misalnya udah tahu nih dari adset yang ini ada satu yang winning nih, yang paling winning yang ini nih. Yang paling winning yang adset satu yang tengah-tengah ini. Ini kalian ambil ya, jadiin campaign. Nah, terus yang ini dibuang, adset yang ini dibuang, yang ini juga dibuang. Jadinya kan dia cuman fokus untuk satu doang kan, jadi satu adset. Nah, kalian bikin lagi konten iklan baru, 4 konten iklan baru ya. Jadinya total kalian punya 8 konten iklan. Jadi kalian tambahin aja tuh sampai 8 konten iklan. Seperti itu ya. Nah, terus lanjut lagi. Jika kalian sudah winning ya, sudah winning, maka kalian bisa bikin formasi di atas dari adset tahap 1, 2 atau tahap 3 yang winning, ambil 2 terbaik ya. Nah, jika yang ini juga sudah winning lagi, ambil lagi, ini duplikat lagi, ambil dari adset tahap 1, tahap 2 atau tahap 3 yang winning, ambil dari 2 terbaik, diadu seperti formasi di atas ya, diadu. Misalnya ini winning, terus ini nggak winning, atau ini nggak begitu winning. Nah, yang paling winning misalnya yang ini nih. Nah, ambil adset 3 satu, terus ambil adset yang ini satu, adset satu satu. Jadi total kalian punya berapa nih? Kalian punya jadi 2 ya. Nah, kalian punya 2 di sini ya. 2 adset yang winning. Nah, kalian punya 2 adset yang winning di sini. Ini diadu lagi, diadu kalian bikin 4 konten, terus 4 konten di sini. Kayak gitu ya. Nah, terus setelah itu kalian bisa bikin pakai LLA setelah ini sudah selesai semua formasinya ya. Nah, setelah itu kalian bisa bikin pakai LLA atau kalian bisa iklanin langsung pakai khusus ya. LLA itu apa sih ya namanya? Lookalike ya, lookalike audience. Di mana nanti kalian ngiklanin fokusnya adalah ke audiens yang sudah pernah mengunjungi atau sudah pernah berinteraksi dengan konten kalian ya, sudah pernah berinteraksi dengan kalian. Kalian jadikan lookalike, ini lookalike 1%, 2%, 3%, dan 4% settingannya ya nanti ya. Nah, jadi seperti itu. Paling saya fokus ngajarin sampai di sini aja dulu. Nanti kalau kalian sudah masuk ke tahap lookalike atau ke tahap apa, nanti mungkin kita akan adain webinar dan sebagainya kali ya. Nah, intinya fokus aja dulu sampai di 3 fase ini dulu ya. Atau fase 1 dulu, ini yang penting teman-teman bisa winning ya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah winning, jangan buru-buru untuk diduplikat teman-teman. Karena kadang ada winning palsu. Kadang nggak stabil ya. Kadang hari pertama winning, hari kedua winning, hari ketiga ngedown. Nah, kita tunggu dulu sampai seminggu nih. Kalau sampai seminggu pas kita hitung dari budget total keluar 1 juta dan dapatnya 2 juta atau 3 juta, nah itu berarti winning ya. Nah, kalau udah winning berarti pas sudah seminggu langsung kalian duplikat. Pokoknya jarak duplikatnya itu jangan cepat-cepat ya. Jangan buru-buru diduplikat mentang-mentang sudah winning ya. Jadi tunggu aja, sabar sampai seminggu. Kalau udah seminggu baru kalian duplikat tuh, udah hari ke-8 ya. Udah hari ke-8 kalian duplikat dengan tahap 2. Terus udah winning lagi, duplikat lagi, seminggu kemudian tahap 3 kayak gitu ya. Oke. Paling sampai di sini aja, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa cek aja. Kalau misalnya ada bingung bisa tanya langsung ke saya ya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.